Selamat pagi, perkenalkan nama saya Vivi Lorenzi Simarmata dengan NIM 2203111106 dari kelas reguler C Stambuk 2020 dengan program studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan tahun 2023. Sebelumnya, yang saya hormati dosen pengampu penelitian tindakan kelas yaitu Bapak Dr. Syamsul Arif MPD dan Ibu Lasena Sialagan MPD. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil laporan proposal yang telah saya unduh yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis Cerpen dengan Model Pembelajaran Sinektik pada Siswa Kelas 9, 5 SMP Negeri 2 Belinyu. Yang proposal ini dibuat oleh Sri Sundarita dengan NIM 06 174882023010. Baik, langsung saja pada video kali ini saya akan menjelaskan 5 poin. Yang pertama, apa yang dilakukan peneliti sampai ia merumuskan permasalahan dalam PTK. Nah, berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti mengenai keterampilan menulis cerpen di sekolah, khususnya di SMP Negeri 2 Belinyu, terdapat rendahnya kemampuan peserta didik dalam menulis cerita pendek. Peneliti kemudian melakukan wawancara yang memperlihatkan bahwa kurang optimalnya kemampuan siswa dalam menulis cerpen, dikarenakan siswa mengalami kesulitan dalam menuangkan pengalaman atau gagasan. Pembelajaran menulis cerita pendek seringkali dirasa membosankan dan sulit sehingga siswa kurang menyukai kegiatan menulis cerita pendek. Hal tersebut dikarenakan kurang bervariasinya penggunaan model pembelajaran yang diterapkan oleh guru dalam mengajarkan teks cerita pendek siswa kelas 95 SMP Negeri 2 Belinyu. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang kedua. Pada poin yang kedua, apakah peneliti cermat dalam memilih teori sebagai landasan dalam melaksanakan PTK? Nah, berdasarkan analisis yang sudah saya lakukan pada proposal penelitian tersebut, bahwasanya peneliti sudah sangat cermat dalam memilih teori. Pada landasan teoritis dalam proposal tersebut telah menguraikan tentang hakikat menulis, hakikat cerita pendek, hakikat model pembelajaran sinektik, dan penggunaan model sinektik dalam proses pembelajaran menulis cerita pendek. Baik, langsung saja masuk pada poin selanjutnya, poin ketiga. Uraikan proses pelaksanaan tindakan di setiap siklus. Apakah ada perbedaan? Pengaruh penggunaan model pembelajaran sinektik terhadap kemampuan siswa dalam menulis cerita pendek kelas 9 5 SMP Negeri 2 Belinyu dapat dilihat pada setiap pertemuan, yaitu siklus pertama, siklus kedua, dan siklus ketiga. Nah, pada siklus pertama dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020. Dalam tahap perencanaan siklus pertama ini, pendidik mempersiapkan perangkat pembelajaran yang berupa yang pertama, menyiapkan RPT siklus pertama. Yang kedua, menyiapkan lembar pengamatan pendidik dan peserta didik. Yang ketiga, menyiapkan lembar evaluasi pendidik. Selanjutnya, pada pembelajaran siklus pertama, peserta didik kelas 95 SMP Negeri 2 Belinyu berjumlah 23 orang. Pendidik berusaha mencari solusi dengan melakukan refleksi diri dari proses pembelajaran dan hasil evaluasi belajar peserta didik yang bertujuan untuk meningkatkan ketuntasan belajar peserta didik. Dan hasil refleksi tersebut, pendidik mendapatkan solusi perbaikan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran sinektik dalam menulis cerita pendek, sehingga nilai rata-rata siswa berjumlah 23 orang peserta didik menjadi 69,73 dengan nilai tertinggi 80, nilai terendah 62, sehingga pembelajaran masih dikategorikan cukup. Pada siklus kedua dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020, berdasarkan pada kekurangan pembelajaran siklus pertama. Perbaikan-perbaikan yang diperoleh adalah hasil evaluasi dan refleksi pada siklus pertama. Pada perbaikan pembelajaran siklus kedua ini, guru akan menggunakan model pembelajaran sinektik. Nah, sebelum dilaksanakan perbaikan pembelajaran siklus kedua, pendidik mempersiapkan perangkat pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan perangkat rencana perbaikan pembelajaran siklus kedua. Yang kedua, menyiapkan lembar pengamatan pendidik dan
dan peserta didik. Yang ketiga, menyiapkan media pembelajaran. Yang keempat, menyiapkan lembar kerja peserta didik. Dan yang kelima, menyiapkan lembar evaluasi. Pada perbaikan pembelajaran siklus kedua, pendidik akan melakukan pemantapan penggunaan model pembelajaran sintaktik dalam menulis cerita pendek dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik terhadap materi pembelajaran sehingga dengan melakukan itu terjadi peningkatan yang signifikan untuk nilai rata-rata peserta didik dari jumlah 23 orang siswa meningkat nilai rata-rata menjadi 79,78 dan nilai tertinggi meningkat menjadi 90 dan terendah 71 dari kriteria ketuntasan minimal 71 sehingga perbaikan pembelajaran sudah dikategorikan baik. Nah, pada pembelajaran siklus ketiga dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 November tahun 2020 didasarkan pada kekurangan pembelajaran siklus kedua. Perbaikan-perbaikan yang diperoleh adalah hasil evaluasi dan refleksi pada siklus kedua. Pada perbaikan pembelajaran siklus ketiga ini, guru akan menggunakan model pembelajaran sintaktik. Sebelum dilaksanakan perbaikan pembelajaran siklus ketiga, pendidik mempersiapkan perangkat pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan rencana perbaikan pembelajaran siklus ketiga. Yang kedua, menyiapkan lembar pengamat pendidik dan peserta didik. Yang ketiga, menyiapkan media pembelajaran. Yang keempat, menyiapkan lembar kerja peserta didik. Dan yang kelima, menyiapkan lembar evaluasi. Nah, pada perbaikan pembelajaran siklus ketiga ini, pendidik melakukan pemantapan penggunaan model pembelajaran sintaktik dalam menulis cerita pendek dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik terhadap materi pembelajaran, sehingga dengan melakukan itu terjadi peningkatan yang signifikan. Untuk nilai rata-rata peserta didik dari jumlah 23 orang siswa, meningkat nilai rata-rata menjadi 83,39 dan nilai tertinggi meningkat menjadi 92 dan terendah 75. Nah, dari kriteria ketuntasan minimal 71 sehingga perbaikan pembelajaran sudah dikategorikan baik. Nah, kita masuk pada poin yang keempat, yaitu instrumen apa yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data. Nah, instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan kuantitatif yang digunakan untuk mengukur peningkatan keterampilan menulis cerita pendek pada siswa. Nah, data-data tersebut didapat dari instrumen tes dan non-tes. Berikut penjelasan dari instrumen-instrumen tersebut. Yang pertama, instrumen tes. Nah, data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh melalui tes. Tes dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pada siklus pertama, siklus kedua, dan siklus ketiga, dengan tujuan untuk mengukur keterampilan siswa dalam menulis cerita pendek menggunakan model pembelajaran sintaktik. Kemudian, instrumen non-tes. Nah, instrumen non-tes yang digunakan pada penelitian ini yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi foto. Nah, kemudian berikut instrumen wawancara. Yang pertama, instrumen wawancara pratindakan dengan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kemudian, yang kedua, instrumen wawancara pasca tindakan dengan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kita selanjutnya pada poin terakhir, yaitu uraikan cara peneliti menganalisis data. Nah, penelitian ini memuat data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, analisis pada kualitatif digunakan untuk memproses data kualitatif yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara. Nah, analisis data kuantitatif digunakan untuk mengolah data kuantitatif yang telah diperoleh dari tes menulis cerita pendek yang dilakukan pada setiap siklus. Informasi yang diperoleh dari semua yang muncul dalam implementasi tindakan dibahas, didiskusikan, dipelajari, dan dipecahkan. Nah, seperti yang sudah disebutkan bahwa data kuantitatif diperoleh dari hasil tes menulis cerita pendek pada siswa. Nah, aspek yang dinilai dari hasil pekerjaan siswa meliputi isi, organisasi, dan penggunaan bahasa. Nah, penilaian tes menulis cerita pendek menggunakan model skala interval untuk tiap tingkat tertentu pada tiap aspek yang dinilai. Model yang dimaksud yakni program English as a second language. Nah, nilai yang diperoleh dari hasil pekerjaan siswa yang diukur menggunakan instrumen telah dibuat. Penilaian dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai. Menurut Nurjantoro, pada tahun 2013,
pada halaman 441 sampai 442 mengatakan bahwa penilaian dalam menulis menggunakan beberapa aspek, yaitu aspek isi, organisasi, kosakata, penggunaan bahasa, dan mekanik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi proposal penelitian tindakan kelas yang telah saya unduh. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.